Boleh. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan Allah kurniakan kita umur yang panjang dengan amalan yang saleh. Alhamdulillah. Ya, dengan izinnya ya, kita dapat bersama kembali pada petang hari ini ya, di awal bulan Rabiul Awal. Okay. Oleh karena itu, kan, karena kita berada di awal bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, yang mana kita ketahui bersama bulan ini adalah bulan yang istimewa, yang mana di dalamnya dilahirkan seorang yang agung, manusia yang teragung, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Oleh karena itu, boleh tak kalau kita buka majelis kita pada petang hari ini dengan kita membaca maulid ringkas, boleh? Okay. Ya, dengan bertujuan ya, untuk kita sama-sama membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu betapa besar nilai pahala yang kita dapatkan ketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita bersalawat Allah kurniakan kita keampunan di atas dosa dan kesalahan kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan dengan kita bersalawat, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Ala hadhin ya wa kullu niyatin khasa lillana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Saya naikkan temperature ya. Pesan awak kedinginan semua. Ternyata ke sini 15 dong. Ya. Jadi saya naikkan sampai 20 ya. Kalau kesejukan ya nanti. Oke, sama-sama kita baca. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warda anis sahabah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warda anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warda anil masyayikh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi waghfir li kulli munzib. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلاق بإذن رب الخلق ودعاة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا
حامدا كأنه البدر في تمام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام، يا غبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلرب كل حمد جل أن ينصره الأد، إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله أهلا، مرحبا بك إن بك نسعد، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاهي يا إلهي، مرحبا جد وبلغ كل مقصد، مرحبا مرحبا يا نور عيني، بن مرحبا جد الحسين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله،
ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تدعش يا الله أشرق الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا Allah. Alhamdulillah. Oke, kita tutup dengan doa keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Mungkin bagi di antara kalangan kita, kawan kita dan sahabat kita mungkin ada yang sakit ataupun juga ada yang ditimpa musibah, ya. Semoga sekali lagi kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah ringankan kesusahannya, dan juga mudah-mudahan kita semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mempunyai masalah, semoga masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah dengan jalan yang terbaik. Amin. Al-hadiniyah wa kullu niyatin khasalilana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Aminkan doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udiuka diyanana wa imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma jalna wa iyyahum fi kanfika وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا وأجبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن كان حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا وسهل أمورنا وثبت إيماننا ونور قلوبنا
واقض حوائجنا واستجب دعاءنا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وسائر البلدان عامة يا رب العالمين. وصل اللهم بجمالك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمان المتابعة له ظاهرا وباطنا في سلامة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebentar tadi kita telah pun membaca Maulid Ad-Dibai secara ringkas ya. Itu tadi tak perlu berdiri lah. Kalau saya suruh berdiri nanti awak jatuh lah kan. Ya. Oke. Jadi itu tidak lain tidak bukan ya untuk kita sama-sama mengingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu sepanjang bulan Rabiul Awal mesti pada banyakkan bersalawat baca maulid menceritakan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya lagi kita lebih mencintainya lagi. Maklum kita ni manusia yang selalu lupa, jangankan dengan kekasih jangankan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu perlu diasah. Yang namanya cinta ini perlu diasah sentiasa, dengan suami pun sama juga, kan kalau jarang diasah pun lama-lama luntur juga tuh cintanya. Apatah lagi lah jarang ketemu kan, berjauhan. Itu maka oleh karena itu penting untuk kita selalu mengasah, mengingati hal-hal yang baik. Terutamanya kalau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita mengingatinya dengan kita tadi. Salah satunya menjadikan momen bulan Rabiul Awal itu adalah untuk mengingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat sempurna. Tidak ada kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia yang lainnya kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, walau bagaimanapun Rasulullah itu dihinakan, direndahkan, tetap, tidak, karena di dalam dirinya tidak ada kekurangan, tidak ada dosa. Semakin dihina semakin mulia namanya. Semakin orang mencintainya. Bahkan kita kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, melihat saja kita tidak pernah, kan, betul ya? Namun begitu besarnya cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah juga terjadi ketika ini terjadi di dunia. Seringkali kita lihat, kita dengar, melalui pemberitaan. Sekarang ini lagi melalui video, media-media sosial, banyak sekali orang berusaha untuk menghinakan, merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi sebaliknya,
Bukan saja nama Nabi Muhammad SAW itu semakin populer, semakin dipuja. Ya bahkan apa? Banyak orang semakin sadar akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti contohnya yang terjadi sekarang ini adalah di UK, ya, di United Kingdom, di Inggris sana. Ya, 10 terakhir ini melalui riset tuh. Ada boleh dilihat di dalam YouTube itu, ya, dokumenter, ya, melalui wawancara, ya. 10 terakhir ini, ya, di United Kingdom, ya, di Inggris itu nama yang paling favorit, ya, adalah nama Muhammad. Nama yang banyak digunakan, ya, oleh orang Inggris sekarang itu adalah nama Muhammad. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan masyarakat di sana sudah beriman, memasuki Islam. Ini sungguh amat luar biasa. Bahkan di kota-kota besar Inggris seperti Birmingham, Leicester City, itu mengalami lonjakan yang sangat dahsyat. Yang sangat dahsyat. Orang tak boleh tak percaya. Nama Nabi Muhammad itu bertengger di tingkat yang paling pertama selama 10 terakhir. Namun kita tahu kan, di luar sana berapa banyak orang yang mencoba menghinakan Nabi Muhammad, membuat kartun, menghina dan sebagainya lah. Namun percayalah dan yakinlah, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah agamanya Allah. Agamanya Allah. Karena apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya, agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Boleh kita nampak sekarang, khususnya di bagian Europe lah, di Amerika itu sendiri Islam sudah berkembang pesat. Cuma masalahnya di kita pula mengalami penurunan. Mungkin kenapa? Tadilah kita sudah melupakannya. Orang kita pula menamakan anaknya dengan berkiblat kepada nama orang luar. Michael lah, Samuel lah, Josh lah, nama-nama David Beckham lah, Natalie lah. Betul lah. Nah ini masalahnya. Jadi mari kita jadikan renungan bersama di dalam bulan Rabiul Awal nih. Adakah betul kita ini sudah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah betul-betul kita ini sudah cinta ataupun hanya sekedar manis di mulut saja? Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan menamakan anak kita saja sudah kita tidak mau menggunakan nama Muhammad, nama Ahmad. Kita gunakan namanya Valentino Rossi. Keren lah Ustaz. Begitu kan? Sudah banyak. Ini yang jadi keadaannya terbalik. Yang seharusnya kita merasa bangga, namun tadi semakin lama semakin luntur. Oleh karena itu, ayo marilah kita sama-sama buktikan yang kita ini cinta betul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang bukti
Untuk tanda bukti bahwa kita nih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah haruslah kita mempunyai harapan yang kuat. Harapan yang kuat untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, walaupun kita tak pernah ketemunya, tak pernah bertemu, tak pernah melihat, namun harapan tuh harus kuat. Yang kita nih mau bertemu, berkumpul Ustaz saya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di dalam surganya Allah. Yaitu surga apa? Surga Firdaus, surga yang tertinggi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ berada. Jadi kalau tak ada harapan yang kuat untuk kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tadi tidak ada usaha yang kuat. Tidak ada usaha yang kuat untuk tadi sampai nak nak satu tempat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang seharusnya yang pertama. Biasanya kalau harapan itu kuat, kenceng, maka usahanya pun selalunya juga kan kencang. Tapi kalau harapannya biasa-biasa saja, usahanya pun biasa-biasa saja, bahkan kadang melempem. Kadang hangat-hangat tai ayam. Hari ini semangat, besok tak semangat. Begitu. Apa ya? Oke. Jadi kayak begitu. Ya. Jadi buktikan sekali lagi yang kita ini benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi harus ada harapan kuat. Harapan kuat yang di dalam hati kita. Kita cita-citakan itu adalah cita-cita tertinggi kita untuk di akhirat. Karena tidak ada sesuatu yang tidak ada suatu keuntungan yang paling besar kecuali seseorang hamba itu dihimpunkan oleh Allah bersama Rasulullah di dalam surganya. Nah, itu adalah impian semua orang. Dan surga Firdaus itu adalah tempatnya orang-orang yang terbaik. Pilihan Allah. Lah kalau kita dah berada di dalamnya, berarti kita juga orang yang terbaik. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti ada harapan. Terus lagi yang keduanya, kalau kita nih betul cintakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kita senantiasa bersemangat untuk kita menjalankan sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Banyak perkara sunnah dan sudah melalui kajian. Perkara-perkara yang sunnah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu mempunyai efek kesehatan yang luar biasa kepada kita. Kenapa kita sakit terus berpenyakit? Karena kita malas nak mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Salah satu contohnya saja melalui kajian, salat tahajud. Apabila seseorang itu bangun daripada tidur di 1/4 malam dan melakukan aktiviti seperti mendirikan salat, melakukan ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sumber kesehatan yang sangat luar biasa. Tak perlu yoga tuh berjam-jam itu. Senam komando itu tak perlu. Apalagi yang tuh, yang joget-joget tuh lagi.
aerobik, ya kan? Zumba, tak perlu itu, ya. Kalau dari sholat tahajud aja, dan ini sudah melalui kajian para pakar kesehatan, ya, karena kita banyak tidur di waktu malam, yaitu tadi akhirnya, bukan malam saja kita tidur, tapi paginya juga kita tidur, ya, itu makanya kita kumpul penyakit banyak. Terus lagi apa coba yang tidak menyehatkan sunnah Rasulullah? Semuanya menyehatkan. Seperti puasa Isnin Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sentiasa melakukannya. Maka sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya sehat kalian itu. Itulah. Jadi perkara-perkara sunnah ini bukan sahaja untuk kita mendapatkan nilai tambah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga kita untuk mendapatkan kesehatan. Akal yang sehat, jasad yang sehat. Coba soal pemakanan juga. Bagaimana Rasulullah SAW, ya kan, cara memakannya. Ya kan? Kalau kita makan, Masya Allah tadi kan, 5 jari kita ini, ya kan? Ya. Begitu cara mengunyah makanan pun juga berbeza. Itu masal banyak akhirnya usus buntu, penyakitnya kan, batu ginjal. Karena Ya tadi, karena kita menghadam makanan itu kurang. Kalau Rasulullah SAW mengunyah makanan itu, dia baru mau telan makanan itu kalau sudah mencapai 40 kunyahan. Halus makanan itu ketika dia masuki perut Rasulullah SAW, maka sehat. Lah kalau kita kita bukan kunyah, telen, ya kan? Belum waktunya di ini, sudah masuk lagi. Itulah cara makan kita. Namun pada sesungguhnya tadi hal yang paling menyehatkan. Ya, dan itu bukan perkara yang mudah, susah. Apatah lagi lah kalau makannya itu satu dulang, habislah berebut. Sapa dulu. Enggak. Sebegitu. Dari cara makan saja itu semuanya, makanya itu semuanya mengandungi nilai kesehatan yang sangat tinggi. Dan oleh karena itu Rasulullah itu sehat betul. Tak pernah sakit. Ya kan? Adalah sakit itu normal lah. Kalau tak sakit macam Firaun lah pula. Sakit itu ada. Tapi bukan sakit yang kronik. Yang mana kita alami sekarang ini. Dan bermacam-macam penyakit yang timbul. Salah satu faktor sumber penyakit yang utama itu adalah faktor makanan. Itu kalau olahraga itu betul ada efek. Tapi yang terbesar itu adalah pola cara makan kita. Pemakanan kita. Yang harus kita jaga. Itu tadi. Pola makan yang terbaik adalah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah. Bukan satu yang wajib. Sunnah. Namun tadi, apabila kita dapat melakukannya, Masya Allah. Bukan sahaja kita dapat pahalanya, akan tetapi tadi nilai tambah plus kesehatan tubuh badan kita. Cara minum kita saja dah menyalahi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita haus satu botol itu juga kita habiskan. Nah, tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan senantiasa membagi 3 bagian ketika dia minum. Intinya ketika makan Rasulullah tidak gelojoh, tidak gegabah, penuh ketelitian. Dia memperhatikan kesehatan. Oleh karena itu kesehatan itu sangat penting. Jadi kalau kita nih betul-betul cintakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tadi harus kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mampu untuk kita amalkan sunnah Rasulullah di dalam keseharian kita? Ya kan? Mungkin kalau kita macam mengunyah sampai 40 kali itu, ya kan, kita tak mampu. Ya paling tidak, jangan main telan aja. Kan begitu. Ya kan? Pastikan yang kita makanan yang kita makan tuh sudah hancur lah di dalam mulut kita. Nah, tuh dari sholat tahajud, cara makan, puasa, puasa Isnin Kamis itu merupakan obat daripada segala penyakit. Jadi kalau betul kita nih cintakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, praktikkan sunnah di dalam kehidupan keseharian kita. Karena tadi untuk mendapatkan nilai tambah pahala yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga saya sampaikan sunnah itu adalah penyempurna kepada pahala yang wajib. Ibarat rumah sudah dibina, semua genteng terpasang, kecuali ada satu genteng yang belum dipasang lagi. Maka itulah sunnah. Ketika gentengnya itu dipasangkan, itulah perumpamaan sunnah. Karena kita maklum apalagi kita lah. Maklum kita nih ketika kita sholat menunaikan yang wajib pun belum tentu kita mendapatkan pahala yang sempurna. Karena apa? Banyak melengnya. Banyak lalainya. Mulut takbir, hatinya entah kemana. Kan begitu. Allahu Akbar. Lama. Tengah masa. Akhirnya belum ditutup. Kan begitu. Sebenarnya jauh daripada kesempurnaan. Satu sah. Oleh karena itu, tidak kesempurnaan itu apabila kita melakukan perkara yang sunnah, maka tadi akan ditutup kekurangan pahala yang dari wajib tadi, yaitu dengan sunnah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah memperbanyak selawat. Itu tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan katakan cinta kalau kita malas untuk berselawat. Jangan katakan cinta kepada Rasulullah kalau disebut sahaja nama Nabi kita diam aja. Dan itulah orang yang paling yang paling bakhil, orang paling pelit. Ketika disebut nama Nabi, dia tidur. Dan dia maka ketika nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah itu tandanya apa? Kita ini cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbanyak selawat. Dan selawat juga bukan sahaja tadi,
untuk kita alat sesuatu usaha untuk kita dapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dengan salawat itu. Akan tetapi dengan salawat juga tadi, ya kan, dosa kita juga akan diampunkan. Malulah kita ya dengan Allah, dengan para malaikat. Allah sahaja bersalawat kepada Nabi. Malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Ya. Tadi dibacakan kan dalam tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dah jelas di situ. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Lah kita dah tentu dah jelas kita ni umatnya Nabi Muhammad yang memang perlukan Muhammad, yang memang perlukan pertolongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nanti. Akan tetapi malas berselawat. Hendak. So, perbanyak berselawat. Ketika kita berselawat, tidak ada satu kerugian pun yang akan menimpa kita. Yang ada hanyalah keuntungan dan keuntungan. Itulah selawat. Selawat banyak macamnya. Paling tidak simpel yang pendek selawat adalah Allahumma salli ala Muhammad. Setiap kali kita kesusahan, setiap kali kita selepas solat, setiap apa sahaja tadi, kalau boleh sempatkan, selitkan baca selawat. Nak memulai memasak, nak memulai bekerja, apa sahaja, bacalah selawat. Ya kan? Ini tuan-tuan. Karena tadi, kan? Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhirnya tanda kita cinta ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mestilah kita ni mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada akhlaknya Rasulullah yang buruk? Semuanya baik. Sehingga kan begitu mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tak percaya dan tak beriman kepada Rasulullah pun tahu yang Rasulullah tu adalah budak baik. Padahal dia tidak beriman. Tapi dia tidak menipu dirinya. Yang Rasulullah adalah seorang lelaki yang bagus, yang elok budi pekertinya. Sehingga kan orang kafir Quraisy, ya kan, ketika di Makkah dahulu, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapat gelaran Al-Amin. Mendapat gelaran Al-Amin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum jauh lagi sebelum diangkat menjadi nabi. Dia sudah mendapat gelaran Al-Amin. Orang yang terpercaya, orang yang boleh dipercayai. Al-Amin. Gelaran bukan sembarang gelaran. Yang menggelarkan ini adalah orang-orang yang tak beriman kepada Rasulullah. Kaum musyrik. Sewaktu di Mekah dahulu. Menggelarkan Rasulullah sebagai Al-Amin. Orang yang patut dipercaya. Jadi kita ni pun juga harus menjadi orang yang Al-Amin. Orang yang amin, paling tidak dipercaya. Kalau kita ni tak dipercaya oleh orang lain, paling tidak keluarga kita percaya dengan kita. Orang terdekat percaya dengan kita. Ini kan tidak.
Mengharap percaya daripada orang lain, keluarga sendiri aja tak percaya dengan kita. Kenapa? Ya tadi, karena kitanya apa? Sering pecah amanah. Dalam kita bekerja penting untuk kita amanah. Ya. Amanah nih, apabila kita amanah, apabila kita dititipkan amanah, namun kita nih berbuat khianah, maka itu adalah satu ciri bahwa kiamat itu sudah dekat. Ya. Salah satu ciri kiamat sudah dekat apabila seseorang itu diberikan kepercayaan, dia khianat. Sekarang banyak kan, terutamanya ya pemimpin lah. Diberikan mandat amanah oleh rakyat, tapi tadi berkhianat. Maka tunggulah, kata Rasulullah, kiamat akan datang. Jadi mari kita sama-sama ikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersifat amanah. Di mana sahaja berada. Sehingga apa? Orang tuh selesa hidup bersama kita. Kita di mana saja bukan menjadi bahan kecurigaan. Ini yang harus kita benahi. Karena sulit untuk kita mencari orang yang boleh dipercaya. Bahkan teman kita sendiri pun kadang begitu juga. Makan pagar tanam, apa tuh? Pagar makan tanaman. So kayak begitu. Ya kan? Banyak tak terjadi kayak begitu? Susah. Contoh sajalah rahasia kita, oke? Saya cerita nih pada awal nih rahasia tahu Jangan cerita je deh. Oke. Ya kalau dah ini kan amanah tuh, rahasia antara kita dengan dia, ya kan. Namun ya tadi, ya kan, jumpa aja kawan nak cerita, mulut dah gatal, ini rahasia tahu jangan cerita, kan. Akhirnya apa? Ada istilah, ini adalah rahasia umum. Kan, iya, karena semua orang dah tahu. Kenapa? Tadi banyak orang sudah tidak amanah. So kena jaga. Itu adalah akhlak yang paling mulia. Ya. Terus lagi yang keduanya apa? Jangan suka bohong. Jujur sentiasa. Ini bohong itu berguraunya saja tak boleh. Dilarang. Ya. Saya bergurau aja. Bercandanya saja, kalau itu bohong dilarang di sisi Islam. Maka salah besar kalau ada apa? Ini bukan bohong sunnah, Ustaz. Itu fitnah besar itu. Itu fitnah besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah pernah bohong? Kan, jangan sembarangan tuh cakap. Kan? Ada banyak dengar macam tu kan? Saya bohongnya bohong sunnah aja. Mana ada bohong sunnah? Namanya bohong, Enggak ada contoh. Itu fitnah kepada Rasulullah. Ada? Karena Rasulullah tak pernah bohong. Kalau itu sunnah berarti Rasulullah pernah berdusta. Kan nauzubillah, kita dah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdusta. Sedangkan sifat Rasulullah itu adalah siddiq, jujur, tak pernah bohong, walaupun tadi, walaupun bergurau, Rasulullah tak pernah. Oleh karena itu dilarang.
Kan? Jadi kalau kita nih mau bercerita dan sebagainya, jangan mengarang-arang cerita. Kan? Nah, itu. Ya. Nah, dan itu juga, ya. Nah, ya, orang yang bohong itu sama juga, ya. Apa? Temannya Dajjal. Karena Dajjal adalah seorang makhluk yang pembohong, suka menipu. So kita jangan, Dajjal. Ya, ya. Nah, begitulah, ya. Jadi terutama jadi 4 perkara itulah saya rasa yang tanda bukti untuk kita yang benar kita ini adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama apa? Itu. Yang pertama apa? Yang pertama, yang tanda bukti yang kita ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nomor ke-13. Saya tanya nomor yang pertama apa? Berharap penuh. Punya harapan yang kuat. Dulu. Harapan yang kuat untuk bersama Rasulullah di dalam surga. Itu tanda cinta kita loh pada Rasulullah. Nak sama-sama padahal kita tak pernah ketemu. Tak tahu fisik Rasulullah itu seperti apa. Tapi kita mau bersama dengan dia. Itu tanda bukti. Yang cinta kita tuh pada Rasulullah tuh begitu besar. Sehingga kita mau bertemu. Bukan mau bertemu lagi, bersama-sama. Di dalam surga Firdaus. Yang kedua. Jaga makan. Makan ingat. Oke. Jalan hidupkan sunnah. Sunnah Rasulullah. Bukan saja dapat pahala, akan tetapi juga sunnah Rasulullah ini banyak mengandungi nilai kesehatan. Baru yang ketiga, apa yang ketiga? Makan terus. Yang kedua, baca selawat. Perbanyak baca selawat. Jangan kedekut. Lebih-lebih lagi ketika nama Nabi disebut. Yang terakhir apa yang terakhir? Apa tuh? Akhlaknya. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, amanah, tabligh, futona. Fatona ini kan 4 nilai akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contohi. Mudah-mudahan dengan 4 perkara itu betul-betul kita ini cintanya bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Dengan harapan mudah-mudahan semakin kita kuat cinta kita kepada Rasulullah, semakin lagi kita bersemangat dalam mengamalkan agama Allah ini, mempraktikkan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 perkara tersebut mudah-mudahan membentuk pribadi kita ini sebagai hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Apabila apa yang saya sampaikan itu benar, wallahi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha benar. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.